semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Fierza Arzeti dan partner saya. Saya Zaki Sara Rahmat NPM 21032010 Kami dari kelompok 97 Lab SIM 2023 sesi Jumat. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang modul 3 yaitu PHP dan database. Ya, latar belakang dari modul 3 ini yaitu sistem informasi manajemen adalah satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. PHP atau kependekan dari personal homepage atau situs personal, menurut Wikipedia adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. Lalu MySQL adalah salah satu jenis database server yang terkenal. MySQL merupakan jenis RDBMS atau Relational Database Management System di mana istilah-istilah seperti table, baris, dan kolom digunakan. Dalam laporan kali ini membahas mengenai website PT Bulgogi yang menyewakan kompor dan alat grill dan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan kompor dan alat grill dapat diakses dengan mudah oleh para customer melalui web. Manajemen Bulgogi ingin membuat website dengan tampilan yang lebih menarik dari pesaing lain. Karena hal ini dapat menarik minat penyewa jasa. Tampilan website yang lebih menarik dan lebih informatif ini dapat kita buat menggunakan CSS untuk membuat tampilan website yang dapat menarik pelanggan. Rumusan masalah dari praktikum PHP dan database ini adalah bagaimana cara mengumpan PHP dengan database pada web penyewaan kompor dan alat drill pada Bulgogi. Tujuan praktikumnya, yang pertama, praktikan dapat memahami mengenai PHP dan strukturnya. Yang kedua, praktikan metode cara pembuatan website penyewaan kompor dan alat drill di PT Bulgogi menggunakan PHP dan database. Yang ketiga, praktikan dapat memahami penggunaan PHP untuk mendesain website berdasarkan pada studi kasus penyewaan kompor dan alat drill dalam menggabungkan ke database. Next, bisa ke tinjauan pustaka. Ya, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Bisa next ke 2 halaman langsung aja. Ya, bisa. Oh ya, stop. Lalu yang kedua ada PHP ya, Hypertext Processor. PHP awalnya digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk sebuah server-side HTML embedded dengan nama personal homepage. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Mungkin bisa dilanjut. Bisa next. Oke. Langsung aja ke sintaks PHP. Oke, sudah stop di situ di agak atasnya. Oke. Oke, udah. Jadi untuk contoh penulisan setiap sintaks PHP yang benar seperti di bawah ini, yang pertama yaitu panah ke kiri, tanda tanya PHP, lalu ada echo. Ini contohnya dalam tanda petik, ayo kita belajar PHP, tanda petik lagi, lalu titik, lalu di bawahnya tanda koma, tanda tanya, lalu panah ke kanan. Yang pertama jenisnya ada echo, fungsinya menampilkan teks ke layar. Yang kedua ada print, yang fungsinya untuk menampilkan teks ke layar. Lalu print F untuk memformat teks atau string. Lalu ada yang selanjutnya ada tipe data. Tipe data dari PHP ini yang pertama ada integer. Next. Oke, di sini ada contohnya dari tipe data integer. Lalu yang kedua ada tipe data float, yakni bisa dilihat di apa namanya di contohnya. Lalu yang ketiga ada tipe data string. Oke, tipe data string di sini ada. Nah, contoh tipe data string juga ada lagi, yaitu ada tiga, yaitu data string diapit petik tunggal atau single quote, tipe data string diapit petik ganda atau double quote, dan contoh tipe data string diapit petik tunggal dan ganda. Lalu yang keempat adalah tipe data boolean, boolean, ya. Nah, selanjutnya kita ya bisa dilanjut ke bawahnya. Selanjutnya kita beranjak ke MySQL. MySQL dikembangkan oleh sebuah perusahaan Swedia bernama MySQL AB yang kali itu bernama
tag TCX data convert AB sejak sekitar 1994 sampai 1995. Meski jika bakal kodenya bisa disebut sudah ada sejak 1979. Tujuan awalnya pada waktu itu juga untuk mengembangkan aplikasi web untuk klien. Bisa dilanjut? Oke. Yang selanjutnya ada MySQLi yang merupakan lanjutan dari dari MySQL biasa. I-nya bisa disebut sebagai intelligent atau sebagai apa ya? Sebagai eh, update dari aplikasi MySQL sebelumnya. MySQL ini memiliki dasar penulisan yang sama, tetapi ada extensionnya dan fitur-fitur baru dari MySQL sebelumnya. Bisa dilanjut? Oke, mungkin untuk selanjutnya ini bisa dipresentasikan oleh partner saya. Nah, baik, selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan. Di sini ada yang studi kasusnya. Suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Berikut ini adalah skrip coding HTML website perusahaan. Nah, di sini aku bakal kasih tahu cara buat script coding ini dan membentuk suatu web. Oke, jadi pertama-tama kalian bisa buka SAM. Di sini kita nyalakan page sama MySQL-nya. Kita start. Tunggu sampai dua-duanya hijau. Sebentar. Nah, udah hijau, kita tekan admin di MySQL. Nah, ini kan kita masuk ke localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini kita bakal buat tabel. Nah, ini udah masuk ya di PHP MyAdmin. Kita bisa di sini kita buat studi kasus baru. Kita tekan new. Lalu kita database-nya terserah ya. Misalnya aku mau coba bulgogi. Coba bulgogi. Nah, ini. Udah, kita langsung bisa di. Nah, ini bisa kita langsung create. Oke, setelah itu kita buat tabel karyawan, tabel customer, tabel produk. Di sini aku mau buat tabel karyawan terlebih dahulu. Tabel karyawan, di sini ada 7 tabel. Kita langsung create. Nah, ini kita isi, ini sama ID karyawan. Ini udah aku tulis ya sebelumnya, jadinya langsung aja. ID karyawan, nama karyawan, terus ada umur, ada telepon, ada email karyawan, ke bawah lagi ada selanjutnya udah setelah kita isi semuanya. Jadi kita di sini tuh pilih yang termasuk integer atau varchar. Kalau integer itu hanya angka, kalau varchar itu penggabungan antara angka dan huruf. Nah, untuk ID karyawan kita bisa gunakan varchar, nama karyawan kita gunakan varchar, umur integer karena angka, telepon mungkin kita pakai varchar, lalu email karyawan juga varchar, username dan password juga varchar.
Nah, di sini selanjutnya itu ada length panjangnya, jadi panjang huruf yang dapat diisi atau panjang angka yang dapat diisi. Nah, untuk nomor telepon mungkin 25 kita isi 25. Sorry, untuk ID karyawan bisa kita isi 25, juga 25 sama. Terus ini umur umur mungkin 3 aja. Terus yang lainnya 25. 25. Oke. Selanjutnya kita bisa ke eh, primary key atau enggak. Jadi di sini kita pilih keunikan yang ada pada semisal ID karyawan. Dia itu tidak dapat dimiliki oleh karyawan lainnya. Jadi kita pakai primary. Oke. Ini 25. Kita go. Oke, selanjutnya bisa kita save di sini. Nah, mungkin kita bisa cek sebentar, masih loading. Ini udah ada ya TB karyawan. Nah, di strukturnya tuh keluarnya seperti ini ya, di karyawan termasuk primary key. Lalu eh kita ke TB karyawan coba ya. Nah, udah ada tabelnya ya. Di strukturnya juga udah terlihat. Kalau kalian mau edit itu di sini. Kita bisa ke insert, lalu kita isi ya, semisal ID karyawan A01. Lalu untuk nama karyawan Zara Firza Arzeti, untuk umurnya 19 tahun, nomor telepon kita masukkan saja. Nah, dari ini. Email karyawannya kita masukin Zara Firza Gmail. Username-nya saya pakai Zara Firza dan passwordnya seperti ini. Kita go. Nah, nanti keluar kayak gini. Udah, kita bisa lihat di struktur. Sorry, kita lihat di browse. Kita lihat di tabel udah keluar. Nah, nanti tampilan pada web tuh pasti seperti ini. Nah, ini aku percepat aja. Aku di sini udah punya ada Bulgogi. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ada TB customer, TB karyawan, dan TB produk. Di sini sama. Semisal kita mau ke TB customer, sama. Tetap pembuatannya sama seperti TB karyawan tadi yang dicoba Bulgogi. Ini udah aku masukkan juga. Ini strukturnya kayak gini. Sama ya. Cuman diganti eh, nomor pesanan, nama customer, produk, jumlah, harga, dan total. Dan untuk tabel produk sendiri yang dirubah, nah ini juga udah ya terlihat ya tabelnya. Dan untuk strukturnya seperti ini. Nah, di sini itu sama ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan stok produk. Di sini ada 6 tabel ya. Untuk itu, setelah ini kita masuk ke Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita cari Visual Studio Code. Jadi di sini aku akan mengajarkan, jadi kita nggak akan buat ulang ya. Masuk ke Visual Studio Code.
Oke, di sini sebelum kita membuat semua ini, kita pertama-tama buat indeks. Indeks ini di sini digunakan untuk menggabungkan eh, codingan teman-teman ke dalam PHP MyAdmin tadi. Jadi di sini codingannya kita pakai PHP, hostname, pakai localhost, username-nya root, password, tanda petik 2, dbname bulgogi, karena aku pakai bulgogi bukan coba bulgogi. Untuk konnya mysqli underscore connect, ini dimasukkan semua, or die gagal terhubung ke database. Oke, selanjutnya bisa kita pindah ke home atau landing page dari suatu website yang saya buat. Di sini kita pertama-tama kali, ini langsung saja saya jelaskan, kita buat doc type HTML. Ini udah pasti ya, ini udah pasti dipakai di semua di semua codingan nih. Oh ya, sebelumnya kalian pada indeks, kalian save terlebih dahulu pada satu folder, dibuat semisal satu folder itu bulgogi. Jadi aku di sini simpen pakai folder, satu folder yaitu satu folder bulgogi namanya. Ini disimpan pakai index.php. Jadi semua yang disimpan di sini pasti pakai .php. Kembali lagi ke landing page di sini yang aku bawa. Di sini ada navbar. Jadi aku di sini ngambil navbar itu dari template. Kita bisa pakai template itu di sini. Ya, maaf terputus. Jadi di sini kalian bisa cari di Tailwan UI atau sebentar loading. Nah, kalian bisa cari di Tailwan UI buat cari komponen atau template. Sebentar, masih loading. Nah, kalian bisa cari, semisal kalian mau template dari landing page. Di sini banyak banget pilihan buat kalian. Template, template. Sebentar, ini loading banget. Ternyata detail one komponen ya. Jadi kita cari, misal landing page, ini udah pernah aku cari. Nah, mungkin kalian bisa cari di sini yang gratis-gratis, yang bisa dipakai dan di-copy codingannya. Nah, ini ada banyak ya. Tapi di sini aku pakai dari landing page di GitHub. Di GitHub ini udah aku copy. Lalu kita bisa lihat langsung ya. Ini udah langsung ditempel aja. Untuk navbarnya juga kita bisa cari di Tailwind Component atau di GitHub. Itu terserah kalian. Kalian juga bisa cari di manapun yang free, template Tailwind CSS yang free. Bisa kalian masukkan ke dalam codingan kalian. Nah, di sini udah aku masukkan semuanya. Footer pun mengikuti, mungkin aku rubah-rubah sedikit seperti kontak atau katalog, login, profile, data produk. Nah, di sini aku bakal tunjukin hasil dari landing page yang aku buat. Di sini langsung ya, udah muncul. Jangan lupa untuk setiap kalian mengcoding, kalian harus Ctrl Save terlebih dahulu agar tersimpan dan bisa dilihat pada halaman website kalian masing-masing. Nah, di sini udah aku rubah ya, jadi tampilannya seperti ini. Nih, eh, misalnya pada navbar, mana navbarnya? Nah, ini di sini navbar. Ini udah aku codingkan seperti ini. Ini kita gabungkan pakai Href.
dan digabungkan ke home.php. Ini untuk selanjutnya about.php, lalu untuk contact.php hasilnya seperti ini. Di sini kita bisa lihat ya nanti ya, untuk about us, katalog, login, dan lain-lain. Nah, di sini ini adalah tampilan dari website landing page kami. Yang pertama di sini ada mungkin intronya terlebih dahulu, lalu ini ada kontak, di sini ada footer. Nah, untuk halaman selanjutnya yaitu About Us, kalian juga sama. Kalian buat terlebih dahulu, tetap sama ya, doctype HTML ini, sampai navbarnya pun aku buat masih sama. Di sini eh, yang sudah kami buat terlebih dahulu yaitu pada modul 2, itu kita rubah-rubah sedikit, kita tambahkan, kita modifikasi, jadi seperti ini, kita ke About Us. Hampir sama pada modul 2, tetapi kita hapus untuk katalognya. Kita pindah untuk kita pindah sendiri untuk katalognya. Nah, pindah di kontak. Kontak ini terdapat katalog juga. Nah, atasnya masih sama ya. Doctype HTML sampai navbarnya mengikuti. Lalu di sini aku pakai template. Nah, aku juga mau jelasin untuk masukkan foto. Kalian pakai imgbb.com. Ini caranya seperti ini, start uploading. Nah, setelah itu semisal aku udah simpan fotonya itu di Lapsicom modul 2 ya. Semisal sorry, Lapsim modul 2. Di sini aku mau masukin logo bulgogi. Kita letakkan aja. Nah, ini tinggal di-upload. Upload, lalu kita bisa copy aja href sampai di A ini, tapi bordernya dihapus. Jadi seperti ini ya. Aku tunjukkan di sini. Oke, sebentar di about aja. Ini ya, hasilnya jadi ini. Jadi nggak pakai href, langsung ke image, src, lalu ke sini. Itu aku tambahin lebar. Setelah itu di sini ada sama, sama, sama. Jadi seperti itu untuk masukkan foto ya. Untuk ke login, oh aku belum tunjukin kontak kontak dari Bulgogi. Jadi kontaknya Bulgogi seperti ini. Kita ke kontak. Mungkin di halaman landing page kita namakan katalog karena terdapat katalognya. Nah, di sini ada kontak Bulgogi. Kita bisa lihat katalog di bawah dan hubungi kami. Ini juga merupakan template dari kalian bisa cari di Freetailwine, di GitHub, Tailwind Awesome, terus ada di Tailwind Komponen. Itu semuanya free. Jadi kalian cari yang template-nya free. Nah, di sini kita turun ke bawah ada katalog Bulgogi sendiri. Di sini dijelaskan ada kompor portable, wajan grill, 2 kompor portable, paket hemat, dan pemagang portable. Di sini juga bisa memilih warna ya. Oke, selanjutnya kita bisa ke login. Login juga kita bisa cari di Tailwind CSS juga. Semisal ya, aku contohkan di login form, kita search. Nih, ada banyak pilihan pada login. Yang aku pakai itu yang ini. Nah, mungkin kalian bisa mau lihat untuk contohnya.
Cara template-nya juga seperti ini. Aku mau tunjukkan, kita show code. Lalu ini copy aja semua langsung ditekan copy. Nah, sudah. Kita langsung ke login. Login ini juga langsung template sih, termasuk template. Jadi kita untuk body tetap sama. Jadi tapi di login ini tidak ada navbar. Dan jangan lupa pada login kita harus sambungkan ke PHP itu pakai sama ini PHP if iset post login session start karena di sini agar agar menyambung ya kepada PHP kita masukkan include.index.php lalu ada user ada post lalu lalu ada pass. Selanjutnya ada cek MySQLi. Jadi ini jangan sampai salah ya kalian tulis pada codingan kalian masing-masing. Dan pastinya ditutup dengan tanda tanya arah ke kanan, lalu body HTML. Nah, hasil loginnya adalah seperti ini. Nah, ke login. Jadi, sehabis dari katalog, saya sarankan untuk kembali ke About Us atau landing page. Di sini sama ya, sama kayak yang saya copy tadi, hampir sama, tapi saya rubah-rubah orange, lalu ditambahkan gambar, lalu kita bisa login. Di sini, untuk buat selanjutnya yaitu ada dashboard. Dashboard adalah lanjutan dari login. Untuk dashboard masih sama, kalian bisa cari di template. Jadi semua yang ada di sini adalah codingan template. Saya pakai template. Nah, untuk ini ke bawah yaitu ada sama kayak home, about, dan contact. Oh, sorry. Home dan about. Kita masukkan sampai navbar. Lalu di sini ada template yang saya pilih. Hanya sedikit. Untuk dashboardnya saya perlihatkan. Jadi kita sambungkan terlebih dahulu dashboard sama login agar bisa masuk ke halaman dashboard ya. Semisal kita ketikkan Zahra Firza Arzeti untuk passwordnya. Nah, ini kita login aja. Oke, setelah login hasilnya seperti ini. Nah, untuk kalian ini juga aku pakai pakai apa namanya template ya. Dan untuk latar belakangnya, di sini aku pakai gradient hypercolor. Di sini kalian bisa cari background-background yang kalian inginkan untuk website kalian masing-masing. Nih, ada banyak. Jadi kalian bisa cari, semisal mau gradient, kalian bisa cari banyak sekali warna yang bisa kalian pilih. Nah, di sini kami memilih ini. Di sini adalah halaman dashboard. Selamat datang di halaman dashboard Bulgogi. Silakan memilih apa yang ingin Anda lakukan dengan memilih menu yang tersedia. Di sini navbarnya saya rubah menjadi profile, data produk, data customer, sama logout. Untuk profilnya sendiri sama, kita menggunakan template. Masih sama, doctype sampai navbar juga masih sama, tapi di sini kita tambahkan tabel pada php Di sini sama ya, masih sama kita pakai template, lalu pada ini tabel body kita masukkan php include index.php itu sama pada login itu kita masukkan tr-nya class ini seperti ini, ikutin aja hampir sama dan mungkin sama sampai bawah yaitu ada button update profile. Mungkin saya jelaskan di websitenya. Ini kita masuk ke profile. Halaman profile seperti ini. Di sini sudah ada data yang pernah saya masukkan. Ini ada ID karyawan, nama karyawan seperti PHP My Admin tadi yang ada pada ini. Kita ke tabel karyawan ya. Jadi di sini udah ada tabelnya dan ini hasilnya.
Di sini aku masukkan A8, Vira, umur, nomor telepon, email karyawan, username, password. Di sini juga kita bisa delete untuk menghapus semua yang ada pada website. Lalu kita bisa update profile juga. Misal kita tekan update profile. Nah, untuk codingan update profile sendiri sama. Ya, saya jelaskan. Untuk doc type, headernya juga masih sama pada kayak profile. Selanjutnya ada ini action, metodenya post, lalu tetap sama season start, include index.php agar tersambung pada PHP MyAdmin. Nah, di sini juga kita pakai echo, lalu nah ini masuk update profile. Semisal kita masukkan A6 ya. A6 Zaki, lalu umur misalnya 20, lalu untuk teleponnya 081 kita acak aja untuk contoh. Lalu ada email karyawan Zaki misal. Untuk username semisal passwordnya kita juga acak. Kita update ya. Nah, nanti localhost menyatakan update profile berhasil, jadi ini udah masuk ke profile. Nah, Tara sudah masuk A6. Jadi ada A10, A6, A8. Zaki ini adalah yang barusan saya masukkan. Kita juga bisa delete. Coba kita delete satu. Nah, udah hilang, jadi tinggal dua. Seperti itu. Lanjut pada data produk, sama seperti pada profile. Hanya saja kita tabelnya berubah, yaitu ada ID produk, no pesanan, nama produk, harga, deskripsi produk, stok, dan aksi. Ini juga sama, kita bisa tambah data produk. Untuk codingan pun masih sama, jadi di sini saya masih menggunakan hasil yang sama. Jadi tidak, kita hanya perlu mengganti-ganti di dalamnya. Ini ada data produk, sama ya, masih sama pada profile. Ini ada tambah produk juga masih sama pada update profile. Nah, di sini sebelumnya saya belum jelaskan yaitu hapus profile. Untuk hapus profile yaitu dengan codingan PHP include index.php, if iset get idn ini delete, kita pakai delete, lalu MySQL query con delete from tb karyawan where id karyawan. Ini kita lihat di localhost kita. Nah, sama sampai dengan hapus customer. Oke. Kita juga langsung aja ke data customer. Oke, sudah selesai. Ini juga sudah pernah saya coba. Kita bisa hapus juga. Oke. Kita juga bisa logout. Untuk logout langsung balik lagi ke halaman awal yaitu halaman login. Nah, sekian dari yang saya jelaskan pada codingan. Kita balik lagi ke laporan. Ini adalah codingan-codingan yang sudah saya jelaskan tadi. Semuanya kita masukkan. Kita langsung lanjut aja ke bawah, yaitu hasilnya. Nah, ini ada tadi output script codingan, yaitu tadi yang sudah saya perlihatkan kepada kalian semua. Ini ada scriptnya, ada outputnya. Semuanya kita masukkan. Lalu,
Pada analisa output, untuk paragraf 1 sampai dengan paragraf 3 masih sama dengan paragraf 4, sorry, masih sama dengan modul 2. Nah, selanjutnya pada output script coding ini bisa dijelaskan oleh partner saya. Pada output script coding PHP dan bahasa query di website perusahaan Bulgogi dalam file index.php terdapat variabel hostname, username, password, dbname, dan con, dan query mysqli_connect yang digunakan untuk membuat koneksi baru ke server MySQL. Terdapat variabel session yang merupakan array asosiatif yang menyimpan data sesi pengguna. Pada halaman profile menggunakan session underscore start dalam kurung untuk mulai sesi baru kemudian terdapat include index.php yang digunakan untuk menyisipkan file PHP yaitu pada file PHP dasar yaitu index.php. Lalu selanjutnya pada file tambah, oke ya. Pada file tambah produk underscore php, pada file tambah underscore product.php terdapat variabel session yang merupakan array asosiatif yang menyimpan data sesi pengguna. Pada halaman profile menggunakan session underscore start dalam kurung tutup kurung untuk mulai sesi baru kemudian terdapat include index.php yang digunakan untuk menyisipkan file PHP yaitu file PHP dasar yaitu index.php. Selanjutnya terdapat perjabahan berupa if underscore underscore dalam kurung is set dalam kurung cek seru sama dan true tutup kurung yang berfungsi untuk memvalidasi apakah terdapat bug object form ada atau tidak. Kemudian terdapat iset yang berfungsi untuk memeriksa apakah sebuah variabel disetel yang berarti harus dideklarasikan dan bukan null. Lalu yang terakhir pada output script coding PHP dan bahasa query pada file hapus underscore product.php dan hapus underscore customer.php terdapat include index.php yang digunakan untuk menyisipkan file PHP yaitu pada file PHP dasar yaitu index.php. Selanjutnya terdapat percabangan berupa if, isset, get, idp dan if, isset, get, idc yang berfungsi untuk mengeksekusi kode benar dapat dideklarasikan dan bukan null. Kemudian terdapat variabel delete sama dengan mysqli underscore query dalam kurung con, koma, tanda petik delete from tb underscore product where id underscore product untuk mengirim perintah SQL ke server MySQL mengenai data produk yang akan dihapus serta delete sama dengan mysqli underscore query con delete from dalam petik delete from tb underscore customer where nomor underscore pesanan untuk mengirim perintah SQL ke server MySQL mengenai data customer yang akan dihapus. Baik, selanjutnya saya jelaskan kesimpulan dan saran. Jadi, hasil analisa dan pembahasan juga sudah saya jelaskan pada codingan. Jadi tidak perlu banyak atau bertele-tele, langsung aja kesimpulan dan saran. Pada kesimpulannya, yang pertama yaitu PHP adalah bahasa scripting yang menyediakan cara yang mudah dalam meletakkan program dalam halaman web. Karena suatu halaman diproses terlebih dahulu oleh PHP sebelum dikirim ke klien, maka script dapat menghasilkan isi halaman yang dinamis. Seperti misalnya menampilkan hasil query dari MySQL pada halaman tersebut, PHP mempunyai struktur yang sederhana. Sintaks PHP dimulai dengan tanda PHP dan diakhiri dengan tanda seperti itu. Dalam pembuatan web bulgogi sendiri harus menyalakan app page dan MySQL pada aplikasi SAM terlebih dahulu, lalu membuka Visual Studio Code dan menuliskan script index.php yang di dalamnya terdapat variabel hostname, username, password, dbname, con, dan query MySQLi Connect yang digunakan untuk membuat koneksi baru ke server MySQL dan juga membuat file-file lain yang digabungkan satu dengan yang lainnya dengan index.php yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, melalui aplikasi Visual Studio Code biasa digunakan untuk mengedit source code berbagai bahasa pemrograman seperti PHP untuk membuat suatu website dari studi kasus yaitu persewaan alat grill. Melalui website ini, penyewaan akan lebih mengetahui informasi perusahaan kami dan cara menyewanya melalui website tersebut. Pada pengaplikasian PHP dan database menghasilkan beberapa fitur antara lain terdapat pada halaman awal yaitu terdapat home yang berfungsi sebagai landing page, lalu about us,
produk serta kontak yang di dalamnya ada katalog. Selain itu juga terdapat fitur akses login dan logout yang telah disambungkan dengan indeks pada localhost yang telah dibuat, kemudian dapat ditambahkan laman-laman pendukung pada website seperti profile, data produk, dan data customer. Serta untuk pengaplikasiannya dapat digunakan mengubah dan menambahkan profil website, serta tambah karyawan. Untuk saran pada modul 3 ini yaitu sebaiknya pada modul diberikan alternatif bahasa pemrograman lain yang dapat disandingkan dengan PHP, lalu sebaiknya pada saat laboratorium diberikan tutorial secara jelas, lalu sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah proses pengerjaan secara rinci. Sekian, mungkin bisa saya stop share terlebih dahulu. Jadi, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, Zaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.